Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. uh, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya sebagai moderator tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Saya akan memperkenalkan anggota saya, yaitu yang pertama ialah Gus Panheri, kemudian yang kedua ialah Gian Oktasya Putra, kemudian saya sendiri Jos Randa Fitra, dan yang terakhir ialah Al Fajar Fifer Anugrah. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi yang berjudul Asbab An-Nuzul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al Fajar Fifer Anugrah, berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Keguruan Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini akan membahas pengertian dan macam-macam asbab an-nuzul. Pengertian asbabun nuzul secara etimologi terdiri dari kuat asbab dan an-nuzul. Asbab dapat berarti sesuatu yang menyampaikan kepada sesuatu yang lain, tambang tiap tali yang kamu turunkan dari atas. Sedangkan an-nuzul artinya menempati tempat mereka. Pengertian asbabun nuzul secara terminologi bahwa dari beberapa definisi dan menurut para ulama dapat dipahami bahwa pengertian asbabun nuzul adalah latar belakang turunnya ayat ataupun beberapa ayat Al-Quran, dikarenakan adanya sesuatu peristiwa tertentu dan pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti surat Al-Baqarah, Al-Hasr, dan Ad-Diyat. Kadangkala pula suatu surat atau ayat diturunkan karena adanya kebutuhan mendesak akan dimaksiat sosial budaya yang terjadi ketika ayat atau surat tersebut diwahyukan. Mengetahui dan memahami kandungan ayat Al-Quran sekaligus untuk mengetahui makna serta rahasia yang dikandungannya. B. Macam-macam asbabun nuzul. 1. Ta'adud al-asbab wal anazil wahid. Asbabun nuzul atau al-asbab wa al-nazil wahid adalah beberapa sebab hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya. Segala sesuatu tidak berada-beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tiada seorang pun setara dengan dia. 2. Ta'adud an-nazil wal asbab wahid. Asbabun nuzul ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid merupakan suatu sebab yang mendasari turunnya beberapa ayat. Misalnya Quran surat Ad-Dukhan ayat 10-15 dan 16 yang berbunyi, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Quran surat Ad-Dukhan 10. Sesungguhnya kalau kami akan akhirnya kaum Quraisy mereka makan tulang. Kaum tersebut pun datang Rasulullah SAW untuk meminta pertolongan. Maka Rasulullah SAW berdoa, namun kaum Quraisy kembali sesat dan durhaka. Kemudian turunlah riwayat yang menjelaskan bahwa siksaan akan turun ketika perang Badar. B. Macam-macam as-sababun nuzul. 1. Ta'adu as-sabab wal an-nazil wahid. As-sababun nuzul ta'adu al-sabab wal nazil wahid adalah beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Adalah kalanya wahyu turun untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Misalnya turun Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Katakanlah, dia Allah yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya yang segala sesuatu tidak diperanakkan dan tidak pula diperanakkan, dan tiada seorang pun yang setara dengan dia.
Surat tersebut diturunkan untuk menanggapi orang-orang musyrik Mekah sebelum Rasulullah SAW melakukan hijrah. Itu juga diturunkan kepada kaum ahli kitab yang ditemukan di Madinah usai Rasulullah SAW hijrah. 2. Ta'adun an-nazil wal as-sabab wahid. As-sababun nuzul ta'adun an-nazil wal as-sabab wahid merupakan satu sebab yang mendasari turunnya beberapa ayat, misalnya Quran Surah Ad-Dukhan ayat 10, 15, dan 16 yang artinya maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Quran Surah Ad-Dukhan ayat 10. Sesungguhnya kalau kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit, sesungguhnya kamu akan kembali. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 15. Ingatlah ketika kami menghantamkan mereka dengan hantam yang keras, sesungguhnya kami memberi balasan. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 16. Ayat-ayat tersebut terjadi ketika kaum Quraisy durhaka kepada Rasulullah SAW. Beliau berdoa agar mereka merasakan kelaparan seperti yang pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Akhirnya kaum Quraisy menderita kekurangan hingga mereka makan tulang. Kaum tersebut pun mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta pertolongan. Maka Rasulullah SAW berdoa agar turunkan hujan. Hujan turun setelah Nabi Muhammad SAW berdoa. Namun kaum Quraisy kembali sesat dan durhaka. Kemudian turunlah riwayat yang menjelaskan bahwa siksaan akan turun ketika perang Badar. Ungkapan-ungkapan yang digunakan asbab an-nuzul. Ungkapan-ungkapan sabab al-nuzul. Ungkapan-ungkapan yang digunakan para sahabat untuk menunjukkan sebab turunnya Al-Quran tidak selama-lamanya sama. Ungkapan-ungkapan itu ada beberapa bentuk sebagai berikut. A. Sabab al-nuzul disebutkan dengan ungkapan yang jelas, definitif, menunjukkan sebab an-nuzul tidak mengandung kemungkinan makna lain. B. Sabab al-nuzul tidak ditunjukkan dengan lafal sabab, tetapi dengan mendatangkan lafal fa yang masuk kepada ayat dimaksud secara langsung setelah peristiwa itu adalah sebab bagi turunnya ayat tersebut. Misalnya ialah sabab al-nuzul yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir. Jabir berkata, orang-orang Yahudi berkata, barang siapa yang menggauli istrinya pada kubulnya dari arah duburnya, anaknya akan lahir dengan keadaan juling. Maka Allah menurunkan ayat Quran Surah Al-Baqarah ayat 223 sebagai berikut. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki, dan kerjakanlah amal yang baik untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. C. Sabab al-nuzul dipahami secara pasti dari konteksnya. Dalam hal ini, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. C. Sabab al-nuzul dipahami secara pasti dari konteksnya. Dalam hal ini Rasul ditanya orang, maka ia diberi wahyu dan menjawab pertanyaan itu dengan ayat yang baru diterimanya. Para mufassir tidak menunjukkan sabab turunnya dengan lafal sabab al-nuzul dan tidak dengan mendatangkan fa. Akan tetapi sabab al-nuzulnya dipahami melalui konteks dan jalan ceritanya, seperti sebab turunnya ayat tentang ruh yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud terdahulu. D. Sabab al-nuzul tidak disebutkan dengan ungkapan sebab secara jelas, tidak dengan mendatangkan fa yang menunjukkan sebab, dan tidak pula berupa jawaban yang dibangun atas dasar pertanyaan. Akan tetapi dikatakan sabab nuzul hadzal ayata kadza, mengandung makna sebab dan makna lainnya, yakni tentang kasus hukum, kasus atau persoalan yang sedang dihadapi. Al-Zakashi menyebutkan bahwa telah dimaklumi dari kebiasaan para sahabat
dan para tabi'in bahwa jika salah seorang mereka berkata, ayat ini diturunkan tentang demikian, maka sesungguhnya ia maksudkan ayat ini mengandung hukum ini, dan ini bukan sebab bagi turunnya ayat tersebut. Namun menurut Al-Zarqani, satu-satunya jalan untuk menentukan salah satu dari dua makna yang terkandung dalam ungkapan-ungkapan itu adalah konteks pembicaraannya. Tampaknya Al-Zarqani telah memberikan jalan tengah untuk menyelesaikan persoalan ini. Selanjutnya Al-Zarqani menjelaskan bahwa jika ditemukan dua ungkapan tentang persoalan yang sama, salah satu daripadanya secara nas menunjukkan sebab turunnya suatu ayat atau sekelompok ayat, sedang lainnya tidak demikian, maka diambil ungkapan yang pertama dan yang lainnya dianggap penjelasan bagi hukum yang terkandung dalam ayat tersebut. Misalnya ialah riwayat Muslim dari Jabir tentang sebab turunnya ayat dari riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, artinya diturunkan pada masalah mendatangi atau menggauli perempuan pada dubur. Urgensi dan kegunaan asbab an-nuzul. Secara terinci Al-Zarqani menyebutkan 7 macam kegunaan dan urgensi asbab an-nuzul. Urgensi yang pertama yaitu mengetahui tujuan Allah mensyariatkan agama Islam melalui Al-Quran. Yang kedua, membantu memahami ayat dan menghindari kesulitan. Yang ketiga, dapat menolak adanya basyar atau pembatas dalam ayat. Yang keempat, dapat mengkhususkan hukum pada sebab. Yang kelima, diketahui sebab turunnya ayat. Yang keenam, diketahui orang ayat tertentu turun padanya secara tepat sehingga tidak ada kesamaran. Yang ketujuh, mempermudah menghafal ayat dan memperkuat keberadaan wahyu dalam ingatan. Kegunaan asbab an-nuzul. Yang pertama, mengetahui hikmah. Yang kedua, mengkhususkan hukum. Yang ketiga, bersifat umum namun membutuhkan kekhususan khusus terletak pada sebab turunnya. Yang keempat, memastikan makna Al-Quran. Yang kelima, menghilangkan keraguan. Yang keenam, mengetahui ayat kepada siapa mereka. Baiklah, hanya itu presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.